Jadi justru tiga tanda besar pertama itu tiga-tiganya peristiwa bencana alam yang dahsyat, Pak. Yaitu dukhan, kabut asap menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Terus pembenaman bumi di sebelah timur dan pembenaman bumi di sebelah barat. Dan tiga-tiganya ini diduga kuat disebabkan karena batsyatal kubro, hantaman keras dari langit berupa jatuhnya pecahan meteor yang besar, ya. Jadi meteor besar akan menabrak planet bumi, pecahannya itu tetap besar juga, Pak. Itu akan jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Jadi ukurannya bisa 2 km, dari setengahnya batu, Pak. 2 km itu 20 lapangan bola, Pak. Bergerak dengan kecepatan 7.000 km per detik, bukan per jam, per detik, Pak. Kalau dia nabrak bumi, daratan, dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir meledak, berlipat-lipat kali bom nuklir. Maka dia menimbulkan kabut asap yang menyelimuti planet kita seluruhnya 40 hari 40 malam. Kalau jatuhnya di laut menimbulkan apa? Tsunami dahsyat. Bukan sembarang tsunami. Kelas airnya itu, dinding airnya bukan belasan meter, puluhan meter, ratusan meter, Pak. Makanya ketika dia bergerak ke timur ke barat, dia menenggelamkan wilayah timur dan barat, membenamkan wilayah timur dan barat. Dan kita Indonesia di mana? Di timur, ya. Ya, siap-siaplah Indonesia bisa masuk ke dalam, ya, catatan sejarah. Pernah ada, gitu. Bisa jadi, ya kan? Atau mungkin masih tersisa yang tinggi-tinggi, Pak. Ya, karena diperkirakan nanti tsunami-nya itu 250 meter. Ketika bergerak naik lagi kan 400 meter gitu. Nah, mereka-mereka yang sempat ngungsi ke gunung, ke bukit-bukit yang lebih tinggi dari sekian ratus meter itu akan aman. Nah, setelah tiga bencana besar itu, dunia berubah, Pak. Dunia berubah, sama sekali berubah. Udah nggak ada teknologi, orang pada kelaparan, ya kan? Geografinya planet bumi juga berubah karena wilayah timur barat sudah banyak tenggelam wilayahnya, ya kan? Sentral kehidupan tuh nanti ya daerah Jazirah Arab itu, Jazirah Arab sekelilingnya lah itu sentral kehidupan kita nanti. Ya, dunia sudah berubah. Terus datang pula pemimpin kita Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi itu hadir ketika dunia sudah berubah. Nggak mungkin ada pengerahan itu, nggak mungkin, ya. Kenapa? Sarana komunikasi udah nggak ada, ya. Pemimpin udah nggak diakui, batas-batas negara udah nggak ada, ya kan. Mau pakai paspor percuma, nggak, cara meriksa paspornya gimana coba? Alat periksanya macet semua, nggak bisa berfungsi, ya kan. Nah, ini harus kita pikirkan, harus kita persiapkan diri dan keluarga kita menghadapi situasi yang sangat berbeda itu nanti, ya. Nah, kemudian hadir Al-Mahdi, terjadi pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ini pembenaman bumi di Jazirah Arab ini sekaligus pembenaman pasukan yang akan memerangi Al-Mahdi. Dan peristiwa pembenaman di Jazirah Arab sekaligus pembenaman pasukan yang memerangi Al-Mahdi ini menjadi tanda yang lebih menguatkan lagi bagi orang-orang beriman yang faham bahwasanya pemimpinnya sudah hadir, Al-Mahdi. Sehingga mereka akan menjalankan perintah Nabi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi, ya. Jadi he is the certified leader. Dia pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, ya. Percuma Anda sibuk mikirin calon-calon pemimpin yang lain, Pak, sementara Anda nggak siapkan diri untuk menghadapi pemimpin yang sudah dijadwalkan bakal muncul dan diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah pembenahan bumi di Jazirah Arab, ya kan, kemudian kaum muslimin berkonsolidasi di bawah barisannya Al-Mahdi. Tentunya kita masuk ke babak keempat, kelima dari perjalanan sejarah umat Islam. Jadi perjalanan umat Islam ini disebutkan dalam Nabi dalam sebuah hadis ringkasan sejarah umat Islam. Ya, nanti kita akan bahas. Kita kembali dulu ke kronologi, ya kan. Setelah itu barulah kemudian Al-Mahdi membawa umat ini, ya, untuk menegakkan tatanan kehidupan Islam kembali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berdirilah khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian sekali lagi berdiri di bawah pimpinan Al-Mahdi, dan Al-Mahdi akan membuka wilayah demi wilayah, ya, dengan langkah-langkah dakwah dan jihad fi sabilillah, ya. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam barisannya, ya, karena dialah manusia yang nantinya dikatakan oleh Nabi yamla'ul ardha qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Sekarang ini kita sedang mengalami, Pak, era di mana bumi dipenuhi dengan kezaliman secara merata. Ya, nanti
dibalik sama Allah Ta'ala dengan munculnya pemimpin kita ini, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari barisannya yang turut menjemput keadilan itu dan turut menyingkirkan kezaliman yang berlaku sekarang ini.